Pemirsa, hampir dalam semua kasus kejahatan, pelakunya berusaha menyembunyikan jejaknya. Namun kali ini, pelaku justru meletakkan mayat korbannya di depan taman pemakaman umum di dalam bagasi mobil. Untuk mendapatkan pelaku pembunuhan terhadap Feby Lorita ini, petugas menggeledah sejumlah tempat, termasuk kamar nomor 5, lantai 2, apartemen di Cibubur Comfort, Jakarta Timur yang dihuni oleh korban. Dia pernah sempat pukul ya? Sempat pukul kau duluan ya? Kenapa kau dipukulnya? Kenapa kau dipukulnya? Karena pribadi. Kau pacaran sama dia? Berapa lama kau pacaran? Udah lama. Tapi kau sempat pacaran? Hasil penyelidikan polisi menyimpulkan lelaki yang berinisial AHS alias Edo terlibat dalam tewasnya Feby Lorita. Dari informasi yang didapat petugas setelah membunuh Feby Lorita, AHS bersembunyi di kampungnya di Siantar, Sumatera Utara. Polisi lalu membekuk lelaki berusia 22 tahun ini di rumah kakeknya. Saat ditangkap, AHS sedang berada di dalam kamar bersama kekasihnya, Astri alias Eci. Selain meringkus AHS, polisi juga menangkap saudaranya AHS yang berinisial DNL di Bojonggede, Depok, yang diduga ikut membantu AHS melakukan tindak kejahatan. Dari tangan keduanya, petugas menyita sebilah pisau yang diduga digunakan untuk menghabisi korban dan CPU komputer serta televisi milik korban yang diambil oleh tersangka. Pemirsa, mengapa tersangka nekat menghabisi nyawa korban? Padahal, menurut pengakuannya, keduanya memiliki hubungan yang dekat. Apakah ada hal lain yang mengusik tersangka hingga melakukan aksi pembunuhan tersebut? Dari hasil pemeriksaan penyidik Polres Jakarta Timur terungkap, tersangka AHS berupaya mendekati korban sebagai kekasih. Tersangka mengungkapkan itu saat berkendara bersama korban di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Dia akan menyampaikan hasratnya untuk cintanya lah, seperti itu, kepada korban. Tapi korban ini kan tahu bahwa dia sudah punya pacar, sehingga ditolak. Terjadilah omongan kasar dari Feby. Saat tersangka tersinggung dengan ucapan korban yang dinilai kasar, AHS menyerang Feby yang tubuhnya lebih kecil dibanding tersangka. Memang si tersangka ini kelihatannya juga temperamen, sehingga mudah tersinggung, sehingga disitulah dia dipukul 2 kali tembuknya, kemudian di-uppercut sehingga giginya copot. Nah, terjadilah rayu-merayu. Mengapa dia berupaya untuk mendekati si Feby, korban ini? Karena dia melihat Feby ini punya rental, punya jaringan banyak, dan harapannya dia untuk mencari pekerjaan. Karena derita yang dialami Feby Lorita akibat serangan AHS, korban akan mengadukan perbuatan ini ke polisi. Tersangka yang ketakutan merayu-rayu agar mengurungkan niatnya.
Setelah dibawa berputar-putar hingga ke Gadok, Bogor, korban meminta ganti rugi sebesar 10 juta rupiah. AHS menyetujuinya dengan syarat Feby menemaninya ke rumah saudaranya di Bojonggede, Depok. Dan karena tiba di rumah ini sudah larut malam, keduanya langsung beristirahat. Si Feby ke belakang, ditanya sama si Edo, "Ngapain lo ke belakang?" "Saya mau buang air." Mungkin si Edo curiga. Kemudian si Feby ngomongnya kasar, dilempar pakai HP. Kata keterangan Edo ini, karena keterangannya dia. Ya, di situ Edo marah, emosi, dicekik si Feby dalam kondisi lemas. Kemudian diambilkan pisau, ditusuk bagian leher sehingga sesuai dengan hasil otopsi alur utama dari urat nadi ini putus. Disitulah meninggalnya si korban. Kepada penyidik, tersangka nekat menghabisi nyawa ibu satu anak itu karena merasa sakit hati. Karena ingin memiliki harta korban, apa lu cinta sama korban? Cinta sama korban. Itu lu bunuh lantaran lu nggak ditolak apa gimana? Hah? Terus untuk hartanya sendiri lu mau miliki juga? Dari awal nggak ada. Hah? Nggak ada. Kenapa bisa niatan sampai membunuh kayak gitu? Awalnya kan belum ada niat. Terus? Ada debat omongan. Kenapa yang bikin lu sakit hati itu karena apa? Ada omongan dia kepala saya. Kenapa? Dia kepala saya. Terus ngatain saya. Berulang kali dia ngatain. Beberapa saat setelah Feby Lorita meregang nyawa, AHS mengikat korban dengan kabel dan membungkusnya dengan kain tirai agar dapat dimasukkan ke dalam bagasi mobil korban. AHS kembali pulang ke apartemen dan beristirahat di kamar korban. Kemudian ia mengambil televisi dan komputer korban. Tersangka lalu menemui saudaranya DNL yang bekerja sebagai sopir angkot. Kepada DNL, tersangka AHS mengaku menabrak seseorang dan meminta bantuan untuk membuang mayatnya. Untuk memutar buang mayatnya itu lu seperti mana aja niatnya? Hitungan 5 yang depan saya. Gantian. Satu. Niatnya awalnya mau dibuang Pondok Gede? Enggak, nyari abang. Nyari tempat aman? Nyari teman. Nyari teman. Nah setelah itu lu niatnya mau dibuang di mana? Enggak ada niat gua. Nggak ada niat. Jangan lewat samping. Oh itu panik padahal masih lu buang di 4,5. TPU itu? Mulanya, kedua bersaudara ini akan membuang mayat desainer cantik itu ke Depok. Namun karena ada razia polisi, niat itu dibatalkan. Keduanya lalu berputar-putar selama beberapa hari hingga ke Bekasi dan kawasan Jakarta Timur. Hingga di depan TPU Pondok Kelapa diputuskan untuk meninggalkan mayat Feby bersama mobilnya di tempat ini dan baru ditemukan warga 4 hari kemudian. Polisi menjerat AHS dengan pasal pembunuhan serta pasal pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Sementara DNL yang dijerat pasal pencurian dengan kekerasan serta dituduh membantu melakukan tindak kejahatan yang ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Pemirsa, usai pesan-pesan berikut ini, Fokus Kasus akan kembali dengan informasi mengenai bagaimana Feby Lorita semasa hidupnya dan sosok tersangka yang tinggal bertetangga dengan korban. Tetaplah bersama kami. Sayangnya paling ada di dalam mobil seperti itu aja. Nggak sering juga, nggak pernah juga lihat itu. Di mobil berdua?